Oke, di zaman serba digital kayak sekarang, kita semua butuh asisten buat ngelola informasi kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas gimana caranya membangun otak kedua yang super canggih. Dan kita bakal pakai satu kali tool yang keren banget buat ini, Notion. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Materi kuliah numpuk, link artikel di mana-mana, tiba-tiba ada ide random muncul, semuanya datang keroyokan, non-stop. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Kita ini lagi ngadepin yang namanya tsunami informasi. Dan kalau kita coba ingat semuanya, wah dijamin deh kepala bisa ngebul. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak CPU super canggih. Jago banget buat nyambungin ide, mikir kreatif, pokoknya buat processing. Tapi, otak kita tuh bukan hard drive. Dia payah banget kalau disuruh nyimpen detail-detail kecil secara akurat dalam waktu lama. Kapasitasnya terbatas banget buat itu. Oke, jadi kalau otak kita emang nggak didesain buat nyimpan, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah konsep otak kedua atau second brain masuk ke dalam permainan. Ini tuh sebuah sistem yang emang sengaja dirancang buat ngebantu kelemahan alami kita itu. Gampangnya gini deh, otak kedua itu semacam gudang eksternal buat semua info yang pengen kamu simpan. Jadi daripada kepala kita yang pusing nyimpen semuanya, kita lempar aja beban itu ke sistem digital. Hasilnya, kapasitas otak kita jadi lega, bebas buat ngelakuin hal-hal yang emang jadi jagoannya. Mikir, berkreasi, sama mecahin masalah. Tool buat bikin ginian sih banyak ya. Tapi untuk bahasan kali ini, kita bakal fokus ke satu jagoan, Notion. Kenapa harus Notion? Soalnya Notion itu lebih dari sekedar aplikasi catatan biasa. Ini tuh kayak ruang kerja digital kosong yang bisa kamu bangun dan kamu bentuk sesuka hati kamu. Kayak mainan Lego digital gitu deh. Buat mahasiswa atau pelajar, wah, Notion ini anugerah banget, serius. Pertama, kustomisasinya nggak ada batas. Mau dibikin simple? Bisa. Mau dibikin super kompleks kayak dashboard pesawat? Juga bisa. Terus semuanya sinkron, jadi nyatet di HP pas di kelas, nanti bisa langsung dirapiin di laptop tanpa ribet. Dan ini nih yang paling penting, gratis. Cukup pakai email kampus atau sekolah aja. Sistem bloknya juga fleksibel banget, jadi kita bisa nyusun info dengan cara yang paling nyambung sama gaya belajar kita. Oke, toolsnya udah ada. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Biar nggak asal numpuk doang, kita butuh sistem. Nah, kenalan yuk sama metode CODA. Anggap aja ini semacam sistem operasi buat otak kedua kita. Biar semua info yang masuk itu nggak cuma jadi sampah digital, tapi beneran bisa kita pakai. Caranya simple banget, cuma ada 4 langkah. Pertama, capture atau tangkap. Lagi dengerin dosen ngejelasin hal penting? Atau nemu artikel keren, langsung capture. Foto papan tulisnya, simpen linknya ke Notion. Jangan sampai kelewat. Kedua, organize atau kelola. Nah, tangkapan tadi jangan dibiarin berantakan, masukin ke tempatnya. Foto tadi masuk ke catatan kalkulus, link artikel masuk ke folder riset. Ketiga, distill atau saring. Ini nih kuncinya, jangan cuma numpuk, ambil inti sarinya. Apa sih 3 poin paling penting dari kuliah tadi? Bold atau highlight aja. Terakhir, express atau ekspresikan. Inilah tujuan akhirnya. Pakai semua harta karun yang udah kita kumpulin dan saring tadi buat bikin sesuatu yang baru. Mau itu esai, presentasi, atau bahkan ide proyek keren. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, prakteknya. Yuk kita lihat gimana cara ngebangun dashboard belajar yang efektif di Notion. Ada 4 komponen wajib yang, percaya deh, bakal ngubah total cara kamu belajar. Yang pertama, master task list. Udah, lupain deh to-do list yang cuma tulisan panjang ke bawah dan bikin pusing. Pakai tampilan Kanban kayak gini, kamu bisa lihat dengan jelas mana tugas yang masih antri, mana yang lagi dikerjain, dan mana yang udah beres. Serius deh, geser kartu dari doing ke done, itu rasanya puas banget. Plus, kita jadi punya gambaran visual yang jelas soal progres kita. Komponen kedua adalah course manager. Anggap aja ini markas besar buat setiap mata kuliah kamu. Jadi satu mata kuliah punya satu halaman khusus. Di dalamnya ada semua. Silabus, kontak dosen, dan pastinya semua catatan dari tiap pertemuan. Nggak ada lagi tuh ceritanya catatan fisika nyelip di folder sosiologi. Yang ketiga, kita butuh perpustakaan pribadi. Nah, disinilah tamu nyimpen semua sumber belajar dari luar. Entah itu video YouTube yang ngebantu banget, jurnal PDF dari dosen, artikel menarik dari internet, semuanya kumpulin di sini. Oh ya, pakai Notion Web Clipper, nyimpen artikel dari web itu cuma butuh 1 klik aja. Gampang banget.
Dan yang terakhir, yang keempat, grade tracker. Ini emang kelihatannya tabel simple, tapi ini powerful banget buat ngamasin performa akademis kita. Dengan nyatat nilai tugas, UTS, UAS, kita jadi bisa fokus sama target nilai akhir dan kita jadi tahu, oh di mata kuliah ini nih, gua harus lebih giat lagi. Nah, ini poin yang krusial banget. Ingat ya, Notion itu bukan cuma tempat buat ngimbun catatan, itu namanya belajar pasif. Tujuan kita adalah pakai Notion sebagai platform buat belajar aktif, buat bener-bener berinteraksi sama materinya. Salah satu teknik belajar paling efektif di dunia itu namanya active recall. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nerapin teknik super ini langsung di dalam Notion? Ada caranya loh. Jawabannya simple banget. Pakai fitur toggle. Tahu kan yang kayak segitiga kecil itu? Nah, caranya gini. Tulis pertanyaannya di luar, terus jawabannya kamu sembunyiin di dalam toggle-nya. Nanti pas mau ujian, kamu tinggal buka catatan ini dan coba jawab pertanyaannya dulu sebelum buka jawabannya. Ini maksa otak kita buat manggil lagi informasinya, bukan cuma baca ulang. Teknik ini, wah terbukti efektif banget buat nempelin materi di kepala. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Penting banget buat kita lihat gambaran besarnya. Membangun otak kedua ini bukan cuma soal biar lulus ujian semester depan ya. Ini jauh lebih dari itu. Anggap aja ini investasi jangka panjang buat diri kamu sendiri. Coba deh renungin ini sebentar. Nanti pas kamu lulus, yang kamu bawa itu bukan cuma selembar ijazah. Kamu juga bakal bawa harta karun. Seluruh database pengetahuan yang udah kamu kumpulin, kamu saring dan kamu susun dengan rapi selama ini. Itu aset yang nilainya nggak bisa diukur pakai uang buat karir dan hidup kamu ke depannya. Kutipan dari David Allen ini benar-benar ngerangkum semuanya. Pikiranmu itu untuk punya ide, bukan untuk menampungnya. Simple tapi dalam banget kan? Jadi biarin otak kedua kita yang kerja keras nyimpenin info, otak kita fokus aja buat mikirin ide-ide brilian. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau pikiran kamu udah jernih, udah bebas dari beban nginget-nginget semua detail, kira-kira potensi kreatif apa yang bakal kebuka? Ide hebat apa yang sekarang nunggu buat kamu ciptain? Selamat membangun otak kedua kamu.